Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika mantan amat sangat membencimu dan benar-benar tidak mau lagi denganmu, apa yang harus dilakukan agar ia menjadi sangat mencintaimu dan ngejar-ngejar untuk bisa kembali bersamamu. Wah, ini banyak nih yang harus dilakukan ya. Mantan membenci kita, benar-benar sudah tidak mau dengan kita. Tandanya apa? Jangankan ketemu, mendengar nama kita saja dia sudah tidak mau kok. Ya, begitu. Kalau dia lihat di kejauhan ada kita, dia akan cari jalan yang berbeda. Ya, kalau kita ganti nomor telepon kita telepon dia, begitu dia dengar suara kita, langsung dia off telepon, kemudian dia blokir nomor telepon kita yang baru. Dan memang mantan mengatakan, ya, misal kepada orang yang kita kenal, kepada teman atau sahabat kita yang kemudian bilang ke kita bahwa dia sudah benar-benar tidak mau dengan kita lagi. Artinya, di dalam hatinya ada rasa tidak suka, ada kemarahan, ada rasa benci yang sangat besar. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus tahu bahwa yang namanya kemarahan, kebencian, dan seterusnya, itu semuanya dari setan. Karena setan paling suka melihat orang bercerai, setan paling suka melihat orang bermusuhan, setan paling suka melihat orang saling membenci, dan seterusnya. Ya, nah maka itu semua ada di dalam dadanya mantan. Ya, nah setan itu kan membisikkan kebencian dan seterusnya, kemarahan itu kan ke dada manusia. Kita mungkin pernah merasa marah ya. Kalau kita merasa marah, kita merasakan dada kita terasa panas ya. Bahkan mungkin sampai ke tenggorokan tuh rasanya panas begitu. Itu artinya setan sedang membisikkan, meniupkan kemarahan di dalam hati kita. Ya, karena itu kan di dalam surat An-Nas dijelaskan, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, sembahannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari ya godaan setan yang bersembunyi. Jadi godaan itu, bisikan itu bisa dalam bentuk kemarahan, rasa tidak suka, kebencian, kedengkian, iri hati, dan seterusnya. Nah, itu yang dibisikkan kepada manusia. Ya, kemana setan itu membisikkannya? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ya keburukan, kebencian, kedengkian dan seterusnya ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, sekarang bagaimana cara membersihkan kebencian, kedengkian, kemarahan, rasa tidak suka di dalam hati mantan tadi? Karena seperti yang dijelaskan, setan itu ada dua jenis, ada yang dari jenis manusia, ada yang dari golongan jin, minal jinnati wan nas. Kalau yang dari golongan jin, dia bersembunyi, dia langsung membisikkan, meniupkan itu ke dada kita terasa panas, marah ya. Kalau yang dari golongan manusia, dia membisikkan ke telinga, ya kemudian sampai ke hati, hati kita terasa panas. Ya, nah sekarang bagaimana caranya membersihkan hati mantan yang sedang panas itu
sementara kita sama sekali tidak bisa ketemu dengan mantan. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan ya? Jadi kita sama sekali tidak bisa ketemu dengan mantan. Yang pertama, kirimi mantan terus surat Al-Fatihah. Ya, semampu kita, seikhlas kita. Ya, bisanya sekali, bisanya 3 kali, bisanya 7 kali, dan seterusnya. Kirimkan kepada mantan. Ya, ila ruhi wal jasadi, kita kirimkan kepada mantan agar hatinya bersih kembali. Ya, karena Al-Fatihah itu adalah ruqyah ya, untuk membersihkan ya hati manusia dari berbagai hal yang membuat dia menjadi berbeda dengan orang yang kita kenal dulu. Ya, jadi ruqyah itu juga untuk membersihkan dari pengaruh setan, pengaruh jin, atau kalau kebencian itu dengan menggunakan ilmu sihir itu juga dibersihkan. Bahkan karomah dari surat Al-Fatihah itu juga bisa untuk pengobatan fisik ya. Jadi dia pengobatan lahir dan batin. Nah, jadi di dalam sebuah hadis ada sekelompok sahabat yang sedang melakukan safar, perjalanan. Mereka kehabisan bekal dan kemudian mampir ke sebuah suku. Ya, kepala sukunya sedang sakit fisik ya. Maka oleh orang di suku itu ditanya, ada tidak yang bisa melakukan ruqyah? Seorang sahabat menyanggupi. Kemudian diruqyahlah kepala suku tadi, sakitnya fisik dan sembuh. Ya, mereka mau menghadiahi para sahabat tadi 1 ekor kambing, tapi para sahabat tadi belum mau menerima sampai bisa ketemu dulu dengan Rasulullah dan menceritakan ini. Ketika mereka kembali, mereka sampai di Madinah, mereka bercerita. Sahabat yang meruqyah tadi bercerita kepada Rasulullah. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, wallahi ma raqaitu illa bi fatihatil kitab. Demi Allah, ya Rasulullah, aku tidak meruqyah illa bi fatihatil kitab, kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Ya, fatabassama, Rasulullah kemudian tersenyum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wama adraka annaha ruqyah. Dan bagaimana kamu bisa tahu jika Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ya, ma adraka annaha ruqyah. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, khusminhum wadribuli bisahmim ma'akum. Ambil kambing yang mau diberikan kepada kalian tadi, sembelihkan sebagian untukku dan sebagian untuk kalian. Nah, ya, jadi itu karomah dari Al-Fatihah sudah dijelaskan di dalam hadis ini. Maka itu kenapa kita kirimkan Al-Fatihah tadi untuk mantan agar hatinya bersih kembali. Yang kedua, kita juga bisa mengirimkan surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Tadi yang pertama Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Baqarah untuk mantan. Ya, jadi apapun yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan akan pergi. Ya, ketika dibacakan kepada orang, maka setan akan pergi dari orang itu. Ketika dibacakan kepada rumah, maka setan akan pergi dari rumah itu.
Maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitan yanfiru minal baitil lazi taqra' fihi suratul Baqarah. Rasulullah bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti halnya kuburan. Inna syaitan, sesungguhnya setan, yanfiru, lari, minal baitil lazi, dari rumah, taqra' fihi, yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah. Yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, maka kita kirimkan bacaan surat Al-Baqarah kepada mantan. Kita sebut namanya, kita kirimkan. Kalau membaca surat Al-Baqarah 286 ayat mungkin terlalu panjang, kita bisa mengirimkan 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Ayat 285 dan 286. Nah, insya Allah ya, semoga kalau hati mantan bersih dari pengaruh setan, dari pengaruh kebencian yang dibisikkan oleh setan, hatinya bersih lagi, maka cinta di dalam hatinya akan tumbuh kembali. Nah, sekarang bagaimana agar dia datang dan ngejar-ngejar kita kalau hatinya sudah bersih? Maka kita juga harus terus berusaha ya, menjadi seseorang seperti apa yang sering mantan katakan dia inginkan. Dia pengen punya pendamping hidup seperti ini. Dia pengen punya suami atau istri yang seperti ini. Dia pengen punya suami atau istri yang mapan, yang kaya, yang mandiri, dan seterusnya. Dan kita kerja keras untuk itu. Wa an laisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kita berusaha, kita bekerja keras. Maka insya Allah kita akan mendapatkan rezeki sesuai dengan apa yang kita usahakan. Ketika kita sukses, ketika kita kaya, hati mantan sudah bersih kembali. Rasa cinta di dalam hatinya akan tumbuh. Dan dia melihat betapa suksesnya kita pada saat ini. Dari menjauh, dia akan datang mendekat. Dari tidak mau, insya Allah dia akan meminta untuk bisa kembali bersama kita lagi. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.